Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, gitu ya. Mungkin ini adalah penjelasan ulang dari sesi live kemarin, gitu ya. Jadi ini bisa menambah pemahaman kalian tentang distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu apa gitu ya? Jadi distribusi frekuensi itu adalah susunan gitu ya. Susunan dalam bentuk tabel terhadap data-data yang telah kita dapatkan gitu ya. Jadi biasanya distribusi frekuensi ini digunakan untuk mengetahui gambaran data gitu ya, atau mengetahui jenis data gitu ya. Misalkan ada data tren dan lain-lain seperti itu. Nah, distribusi frekuensi ini juga termasuk dari visualisasi data, gitu. Sehingga data tersebut dapat kita lihat, gitu ya, dapat kita ambil kesimpulannya dari kumpulan data mentah yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, ini definisinya yang tadi saya bilang, gitu ya. Nah, yang membedakan di sini ada kelas-kelas yang memiliki interval tertentu. Jadi jika datanya yang kita mau buat adalah data tunggal, berarti hanya terdiri dari kelas-kelas. Tapi jika datanya nanti terdiri dari eh, data distribusi kelompok gitu ya, distribusi frekuensi kelompok, maka ada intervalnya. Nah, interval itu nanti didapat dari beberapa tahap gitu ya. Bagian-bagian dari distribusi frekuensi itu ada kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas atau kelas, dan frekuensi kelas, seperti itu. Ini istilah-istilah yang sering ditemui dalam distribusi frekuensi. Nah, kalau kita lihat, silakan lihat kursornya, gitu ya. Jadi di sini nilai 50 gitu ya sampai 59 itu adalah interval kelas, gitu ya. Nah, interval kelas yang ada dalam kelas pertama, ini kelas pertama, itu sebesar 10 gitu ya, karena jarak dari 50 sampai 59 itu 10 poin gitu. Jadi maka interval kelasnya adalah 10. Terus kemudian 50 itu adalah batas bawah, 59 itu adalah batas atas, tepi bawah itu biasanya didapat dari nilai batas bawah dikurang 0,5 gitu ya. Batas atas ditambah 0,5. Tepi batas atas itu ditambah 0,5. Nah, sedangkan 16 ini adalah frekuensi dari kelas pertama atau data-data yang termasuk dalam range atau interval 50 sampai 59 seperti itu. Nah, ini saya bilang, jadi ada data distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok. Nah, ini cara menyusun distribusi frekuensi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di saat di saat sekolah dulu pernah mendapatkan materi ini gitu ya. Jadi ini seperti mereview dari distribusi frekuensi. Jadi pertama adalah kita urutin dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan itu didapat dari data terbesar dikurang data terkecil. Nah, terus setelah mendapatkan nilai range, kita mencari banyaknya kelas. Didapat dari K1 plus 3, 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Jadi biasanya ada nanti istilah N besar dan N kecil. N besar itu mewakili dari populasi, sedangkan N kecil mewakili dari sampel. Nah, hasil dari banyaknya kelas ini atau K itu harus bulat. Jadi jika nanti kalian hitung didapatkan ada nilai tidak bulat gitu ya, misalkan 2,3, maka hasilnya dibulatkan ke atas gitu ya. 2,3 dibulatkan ke bawah gitu ya. Tapi sedangkan 2,6 gitu bisa dibulatkan ke atas gitu. Nah, tujuannya apa? Karena kita menentukan kelas. Kelas itu tidak akan bisa tidak bulat gitu. Nah, selanjutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu didapat dari nilai range yang telah kita dapat tadi dibagi banyaknya kelas yang telah kita dapat tadi. Nah, banyaknya kelas yang digunakan itu adalah banyaknya kelas yang telah dibulatkan gitu ya. Bukan data hasil awal, tapi yang telah dibulatkan. Itu. Selanjutnya adalah menentukan batas bawah kelas pertama.
menuliskan frekuensi kelas secara melidi. Nah, untuk menuliskan frekuensi kelas secara melidi itu sebenarnya tidak wajib ya, karena itu kan metode lama di dalam, sekolah dulu gitu, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah kita rekap atau belum gitu. Tujuannya sih seperti itu, agar tidak terlewat gitu ya, karena secara manual, perhitungannya memang, cukup harus teliti gitu ya, sedangkan untuk software kita lebih mudah gitu. Nah, ini contoh soalnya. Jadi di sini ada 40 data gitu ya. Kemudian, kita mau membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang harus kita cari adalah pertama urutan datanya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan urutan datanya, kita mencari nilai range. Itu data terbesar yaitu 82 dikurang 65 sehingga hasilnya adalah 17. Nah, di sini banyaknya kelas, dicari dengan rumus yang tadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N, yang mana N-nya itu adalah 40. Nah, didapatkan itu adalah 6,3. Nah, yang tadi saya bilang, nilai K ini tidak bulat, gitu ya, atau tidak bisa pecahan, gitu. Sehingga dia harus dibulatkan dengan cara di, eee di apa namanya, dibulatkan ke bawah ataupun dibulatkan ke atas, tergantung nilainya. Nah, di sini nilainya 6,3 sehingga dibulatkannya itu ke bawah. Terus panjang interval kelas gitu ya. Terus batas kelas pertama gitu. Nah, setelah dapat semuanya, kita buat gitu ya. Karena tadi panjang intervalnya 3 dimulai dari data 65. 65 didapat dari mana? Biasanya kita tentukan dari data terkecil yang kita punya gitu. Di sini data terkecil ada 65 sehingga kita bisa mulai dari data dari data 65 itu. Nah, karena intervalnya 3 maka, batas atasnya itu adalah 67 gitu. Kenapa 67? Karena kita bisa hitung 65, 66, dan 67 gitu ya. Jadi ada 3. Nah, untuk kelas berikutnya menyesuaikan. Berarti jika terakhir 67 maka untuk batas bawah kelas berikutnya itu dari 6, 8, dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa jumlah kelasnya sama dengan perhitungannya gitu ya, jumlah kelasnya sama, dihasilkan sebelumnya itu adalah 6. Nah, yang dibuat dalam tabel itu 6 gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya teman-teman akan kalau secara manual gitu ya, bisa akan, mengalami kekurangan atau kelebihan kelas gitu. Nah, itu tidak masalah menurut saya. Nah, frekuensi itu dapat dari berapa banyak data atau nilai yang masuk dalam interval yang telah kita buat tadi, seperti itu. Nah, secara, tabel ini, informasi yang bisa kita dapat itu adalah bahwa, eee, nilai yang paling sering didapat itu adalah nilai 74 sampai 76 gitu. Jadi karena dia nilainya terbesar frekuensinya gitu. Jadi hanya sampai situ sih analisisnya. Memang kekurangan dari, distribusi frekuensi hanya menggambarkan data, tapi tidak bisa melihat indeks-indeksnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi data dalam bentuk lain selain tabel, itu grafik. Nah, biasanya ada menggunakan histogram, poligon, diagram batang, diagram garis gitu ya. Terus ada pie dan lain-lain gitu ya. Ada banyak sekali visualisasi data bentuk diagram gitu. Terus juga, bentuk kurva frekuensi gitu ya. Jadi, bentuk kurva frekuensi itu, jadi ada yang bentuknya seperti lonceng gitu ya, atau tidak simetris yang nanti condong ke kanan atau ke kiri. Itu nanti akan dibahas di ukuran penyebaran gitu ya. Nanti di ukuran penyebaran akan dibahas tentang bentuk kurva, seperti itu. Nah, ini bentuk kurva lainnya, ada bentuk J, bentuk U, bimodal, ini ada 2 maksimal, multimodal, lebih dari 2 maksimal, uniform. Jadi, dalam data, frekuensinya itu sama semua, jadi lurus, seperti itu. Nah, ini contoh dari histogram, poligon, dan juga kurva Ogive. Jadi, penggambaran di sini akan lebih mudah didapat informasinya gitu ya, walaupun dengan tabel itu cukup gitu ya, tapi, untuk mempermudah orang dalam melihat gitu ya, atau untuk, memperindah hasil, pengolahan gitu ya, atau visualisasi datanya, biasanya dibentuk dalam bentuk grafik gitu ya. Mungkin kalau kalian perhatikan gitu, jarang sekali media, TV gitu ya ketika melampirkan suatu data,
itu melampirkan dalam bentuk tabel. Biasanya melampirkan dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya itu macam-macam. Umumnya sih mereka menggunakan grafik batang dan grafik, diagram pie gitu ya. Grafik atau diagram pie, seperti itu. Oke. Jadi ada juga distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini digunakan biasanya untuk membuat diagram pie gitu ya, atau melihat persentase frekuensi tersebut terhadap total frekuensi. Seperti itu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi caranya, eee jadi setiap grafik atau diagram itu punya cara masing-masing untuk menentukannya gitu ya. Itu kalau kita menghitungnya manual gitu ya. Tapi kalau kita menghitungnya dengan software itu lebih mudah lagi gitu ya. Kita tinggal blok data yang kita ingin buat grafiknya atau diagramnya. Kemudian pilih jenis diagram yang mau kita tampilkan. Nah, selesai gitu ya. Tidak perlu. Tapi sebagai apa namanya? Pelajar gitu ya atau mahasiswa, kita harus tahu dasarnya gitu. Misalkan bagaimana menentukan diagram pie gitu, kenapa dia ukuran segitu, kenapa dia ukuran segini gitu. Nah, caranya adalah, oh itu dengan prosentase gitu, kita bisa bilang seperti itu gitu ya. Nanti prosentase dirubah menjadi derajat. Nah, dari derajat tersebutlah kita bisa membuat, porsi dari setiap kelas, yang ada gitu. Nah, terakhir itu adalah frekuensi kumulatif gitu ya. Ini untuk OGIF biasanya. Jadi ada kumulatif positif, kumulatif negatif. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk distribusi frekuensi hanya sampai saya sini gitu ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke grup ataupun japri ke saya gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.